Dikatakan bahwa dosa yang pertama yang dilakukan di langit adalah hasad. Sebagaimana dosa pertama yang dilakukan di bumi juga hasad. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud, dia menolak karena hasad. Karena ada kesombongan di diri dia yang menyebabkan dia tidak suka diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang menurut iblis dia lebih baik daripada dia. Akhirnya iblis dikutuk. Dan ternyata itu tidak membuat iblis menyesal. Ini jemaah. Kita lihat gara-gara hasad, kadangkala orang melakukan tindakan sesuatu dan dia tidak menyesal. Bahkan dia bersumpah untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat nanti. Ketika Qabil tidak menerima saudari sekandungannya itu dinikahi oleh Habil. Apa penyebabnya? Qabil merasa dia lebih pantas untuk menikahi saudara sekandungannya. Dan dia melihat saudari sekandungannya lebih cantik daripada saudari sekandungannya Habil. Terjadi keributan. Apa penyebabnya? Hasad. Akhirnya Allah perintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Yang dengan dia berkurban, siapa yang diterima kurbannya, maka dia menikahi saudara sekandungan Qabil. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya. Diterima kurbannya Habil dan tidak diterima kurbannya Qabil. Apa yang terjadi dengan Qabil? Dia mengatakan la aqtulanna. Aku akan membunuhmu. Subhanallah jemaah. Lihat bagaimana hasad mengantarkan kepada pembunuhan. Dan betul, Qabil membunuh Habil. Saudara-saudara Nabi Yusuf, apa yang mereka melakukan kepada ayahanda mereka sendiri? Kepada saudara sebapak mereka, yang satu rumah sama mereka. Ini anak-anaknya Nabi. Gara-gara ada hasad di antara mereka, mereka tidak peduli dengan saudara mereka. Sama bapak mereka. Dibuang Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan mau dibunuh. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi salah satu dari mereka mengatakan, la taqtuluh, jangan dibunuh. Terus apa? Sudah. Bagaimana dia itu dijauhkan dari rumah mereka. Apa penyebabnya? Hasad. Ahibati fillah. Apa sih hasad itu? Hasad itu sering diterjemahkan iri. Sebagian ulama mengatakan hasad itu al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah kebencian dan ketidaksukaan terhadap keadaan yang baik bagi orang yang dihasuti. Itu yang disebut dengan hasad. Jadi hasad ini keadaan hati. Ya. Iri itu keadaan hati. Di mana seorang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Apa urusannya engkau? Engkau siapa? Penyebabnya memang dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu pergi.
hilang. Baik itu pindah kepada dirinya atau pindah kepada siapa saja, nggak ada urusan. Kalau bisa pindah, dia berharap pindah. Tapi kalau nggak bisa pindah, ya udah. Yang penting sama-sama nggak punya itu nih. Allah Azza wa Jalla mencela hasad ini. Bahkan kalau kita merenungkan yang kita baca tiap hari, berulang kali, kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari keburukan orang yang sedang hasud kalau dia menjalankan hasudnya. Berbahaya sekali. Pagi setelah subuh kita baca, setelah zuhur kita baca, setelah asar kita baca, setelah maghrib kita baca, setelah isya kita baca, mau tidur kita baca 3 kali. Karena benar-benarnya buruk hasad ini. Bahkan Allah menutup meminta perlindungan itu dengan keburukan orang yang hasad. Di surat An-Nisa ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnianya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan iri kalian. Terus gimana? Sedangkan kita tahu, kalau bertanya, apa sih penyebab terjadinya hasad? Sebagian ulama mengglobalkan penyebab utama terjadinya hasad itu adalah at-tafadul. Adanya perbedaan. Di mana orang-orang itu lebih dari yang lainnya. Kalau mereka sama semuanya, nggak ada hasad. Ada kelebihan di diri orang, itu yang menyebabkan akhirnya orang itu hasad. Dia memiliki apa yang tidak aku miliki. Dia mempunyai apa yang Ana tidak punyai. Maka muncul di sini keinginan untuk memiliki seperti apa yang dia miliki. Kalau engkau ingin, nggak perlu hasad. Terus gimana? Allah katakan di sini. Was'alullaha min fadli. Minta sama Allah. Bukan hasud, bukan iri, tapi minta sama Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah tahu dengan segala sesuatu. Allah tahu dengan isi hatimu. Kadangkala kita menyimpan hasad di hati yang menyebabkan hidup kita merana. Padahal engkau bisa berlepas diri dari hasad tersebut. Dengan cara apa? Minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabaghadu. Kalian jangan saling membenci. Wa la tahasadu. Kalian jangan saling iri. Wa la tadabaru. Kalian jangan saling membalikkan badan kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita bahwa di antara yang menyebabkan rusaknya persaudaraan, rusaknya persahabatan, itu hasad.
Engkau iri dengan teman sekantormu. Engkau iri dengan saudara-saudaramu. Kadang-kala kakak iri sama adiknya, adik iri sama kakak. Disitulah mulai tumbuh benih-benih perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah oleh kalian hasad. Iri. Tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya, plus menginginkan nikmat itu hilang. Itu iri. Kenapa dilarang iri? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri itu, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad dhaif, tapi secara makna sahih. Di mana orang yang iri, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan amal soleh dia hilang. Kalau dia tidak menahan diri, seperti yang akan kita kaji di akhir pertemuan ini, akan mengantarkan kepada ghibah, ngomongin orang itu. Akan mengantarkan kepada kesombongan, engkau merasa lebih daripada orang itu. Yang kita tahu bagaimana kesombongan ini akan merusak iman seseorang. Akan mengantarkan kepada cacian, makian, komentar-komentar negatif gara-gara hasad. Kadangkala dislike yang diberikan gara-gara hasad akan mengantarkan kepada menfitnah, menuduh yang tidak-tidak, bahkan mengantar kepada pembunuhan. Sebagaimana cerita Qabil yang membunuh Habil. Sebagaimana cerita saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Gara-gara hasad, berapa banyak kebaikan yang harus mereka korban. Orang yang hasad ini akhirnya akan mentransfer pahala kepada orang yang dia hasuti. Ahibati fillah, bagaimana cara kita mengobati hasad? Di mana dikatakan ma khala jasadun min hasad. Tadi dokter udah menyinggung di awal bahwa tidak ada tubuh kecuali ada hasadnya. Iya. Selama ada perbedaan kenikmatan yang Allah berikan, muncul tuh rasa hasad. Nanti ketika masuk surga, dicabut tuh pohon hasad. Kalau sekarang yang bisa kita lakukan, nggak bisa mencabut. Yang bisa kita lakukan, memangkas pohon tersebut. Ada sebagian orang yang pohon hasadnya itu disiramin, dipupuk, sehingga pohon itu subur. Pokoknya kuat, rantingnya banyak, menyesakkan dadanya. Tapi ada orang yang berusaha untuk memangkas pohon ini. Mau dicabut, berat bagi dia. Karena memang nggak bisa. Dia potong, tumbuh lagi dia potong, tumbuh lagi dia potong. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Bagaimana kita mengobati hati kita agar tidak termasuk di dalam orang-orang yang hasad. Yang kebaikannya akan hilang. Yang hidupnya sengsara. Orang hasad ini kadangkala sama orang nggak kenal hasad. Orang hasad. Melihat orang itu punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Engkau kenal sama fulan? Enggak. Tapi lebih banyak hasad ini terjadi di yang satu profesi, di yang satu keluarga, di mana mereka saling mengenal di antara mereka.